Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi kuliah Usul Al-Tarbiyah dengan materi Sumber dan Dasar Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Diana Fathur Rohmah, kelas A32 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sumber dan dasar pendidikan Islam meliputi A. Pengertian dasar pendidikan Islam. B. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. C. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam Al-Hadis. D. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. A. Pengertian dasar pendidikan Islam. Pengertian dasar pendidikan Islam. Dasar atau Arab asas, Inggris foundation, Prancis fondement, Latin fundamentum, secara linguistik berarti dasar, dasar pokok atau dasar dari segala sesuatu, pendapat, ajaran, peraturan. Dasar pendidikan Islam bagaimanapun juga didukung oleh falsafat hidup umat Islam dan tidak ditopang falsafah hidup pedesaan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajarannya bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW selanjutnya disebut Sunnah, dan Ra'yu, hasil pemikiran manusia. Ketiga sumber ini harus digunakan secara hierarkis. Al-Quran harus didahulukan. Jika ajaran atau penjelasan tidak ditemukan dalam Al-Quran, itu harus diselidiki dalam Sunnah. Jika tidak ditemukan juga di dalam Sunnah, maka digunakan Ra'yu. Sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan Ra'yu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. B. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa ayat yang menjadi dasar pendidikan Islam antara lain. 1. Surat Al-A'laq ayat 1-5. 2. Surat At-Taubah ayat 122. 3. Surat Al-Zariyat ayat 56. 4. Surat Ar-Rahman ayat 1-4. 5. Surat An-Nisa ayat 170. 6. Surat An-Nahl ayat 125. Yang terakhir, Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Qur'ani yaitu sebagai berikut. 1. Mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama titah atau makhluk dan tanggung jawab pribadinya sebagai khalifah fil al-ardi. 2. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 3. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam ini. 4. Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dan memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Oke, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Hadis. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam Al-Hadis. Selain Al-Quran, dasar pendidikan Islam adalah Al-Hadis yang mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Rasulullah menjadi teladan yang harus diikuti baik dalam ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. G. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dalam ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahid untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam terhadap hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulan, Al-Quran merupakan sumber dan dasar pendidikan Islam yang utama dan pertama.
Konsep pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta menciptakan insan-insan yang intelek yang disinergikan dengan keimanan. Hadis merupakan sumber dan dasar pendidikan Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang pada prinsipnya mempunyai dua manfaat pokok. Manfaat pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan, sedangkan sumber yang ketiga adalah ijtihad. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.